Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mechanical math yang ada pada SolidWorks, di mana eh, mechanical math yang akan kita pelajari adalah bentuk cam and follower. Ya. Jadi seperti yang ada pada video, bentuknya nanti kita akan membuat mekanisme cam and follower dengan berbagai macam part yang nanti akan kita buat seperti yang ada pada video seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tahapan-tahapannya. Oke, pertama-tama kita buat terlebih dahulu part 1. Bentuknya secara detail bisa dilihat pada monitor. Jadi kita buat part seperti ini. Langsung saja kita buka di SolidWorks-nya. Nah, untuk membuat part seperti itu kita harus mulai dari new, lalu kita buat dari part, kemudian kita tentukan terlebih dahulu nanti pandangan ya. Kita buat pandangan dari sisi front plane misalkan, lalu kita buat sketch. Kita buat terlebih dahulu dari center rectangle. Kita buat yang mendekati, misalkan seperti ini dari dimensi yang telah ditetapkan. Kemudian kita gunakan smart dimension. Nah, kalau kita lihat di sini kita harus membuat terlebih dahulu rectangle tadi ya dengan besaran 230 ditambah 70 dikali 70 ya. Jadi 300 kali 70 terlebih dahulu. Misalkan ini kita kasih dimensi 300. Lalu kemudian lebarnya kita beri 70. Nah, kemudian kita lihat di sini besaran dari masing-masing secara detailnya ya. Jadi kita bikin dulu seperti ini, kita bikin ini masing-masing R5, lalu di sini ada sudut 30 ya. Kita cek di sini. Kita buat terlebih dahulu misalkan sebuah garis ya. Jadi garis ini kita buat terlebih dahulu di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat, nah kita cukupkan sampai di sini aja. Lalu kita buat center line ya untuk memudahkan kita nanti membagi menggunakan mirror. Kita buat juga center line di sisi membucut dan melintang. Lalu kita gunakan trim terlebih dahulu untuk memangkas bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Lalu kita terlebih dahulu membuat dimensi. Ya, kita smart dimension aja dari sini ke sini itu kita buat 40. Lalu sudut yang menghimpit keduanya ini 30. Kita buat 30. Kemudian dari ujung ini 190 karena tadi nanti kita akan buat mirror, berarti kita buat aja 190 dibagi 2 ya. Nah, dapatnya 95. Lalu garis ini kita akan gandakan menggunakan mirror entities ya. Kita copy, jangan lupa kopinya ini dicentang. Lalu entities to mirrornya kita klik garis ini dan garis ini, ada dua buah garis line 7 dan line 8 yang kita mirror. Klik mirror robot terhadap ini. Nah, sehingga didapatkan line 10.
kemudian oke. Selanjutnya keduanya dari hasil mirror ini kita mirror ke atas. Jadi kita tetap menggunakan mirror entities. Gunakan entities to mirrornya adalah dua buah garis ini, dan garis yang terakhir kita buat tadi line 10 dan line 11, maaf line 11 dan line 12, mirror about terhadap garis horizontal. Nah, kita dapatkan seperti ini, lalu kita klik OK. Lalu kita potong bagian-bagian yang tidak diperlukan, misalkan garis ini, kemudian garis ini, lalu garis ini, dan terakhir mungkin garis ini. Nah, seperti ini, sehingga didapatkan rangkaian tertutup untuk benda dasar dari part 1. Seperti ini. Setelah itu kita gunakan fitur extrude boss. Kita lihat kalau di sini membutuhkan ketebalan 15 ya. Kita gunakan extrude boss, kita isikan parameternya 15 di sini, lalu OK. Nah, setelah itu baru kita gunakan fitur fillet ya. Kita masukkan filletnya di sini R5, jadi secara keseluruhan ini R5. Kita masukkan di sini parameternya 5, lalu kita pilih yang bagian yang di fillet ya. Kita lihat secara keseluruhan kelilingnya ini adalah fillet 5. Jadi kita pilih semuanya. Nah, kalau sudah baru kita oke. Nah, semua sudah fillet. Nah, selanjutnya kita akan membuat bentuk profil ya, seperti ini. Profil ini adalah profil menggunakan fitur extrude cut ya, sejauh 5 ke dalam ya. Makanya kita akan buat entities terlebih dahulu. Kita pilih salah satu sisi, misalkan ini. Kita klik, lalu kita sketch, kemudian kita normalkan terhadap pandangan kita. Lalu kita gunakan convert entities ya, di sini convert entities. Nah, sehingga ini menjadi entities. Lalu kita gunakan offset ya. Kalau dilihat tadi di sini offset ke dalam sejauh 10. Jadi kita juga harus melakukan offset. Ya, kita tentukan parameternya di sini 10. Lalu klik salah satu garis, tapi di sini kita cek terlebih dahulu harus select chain ya, supaya berantai. Mungkin salah satunya kita klik. Nah, kalau ini offset keluar, bisa kita reverse supaya ke dalam. Nah, seperti ini. Lalu oke. Kemudian kita gunakan fitur extrude cut ya. Kita pilih yang bagian dalam ini sejauh 5 ya tadi ya. Nah, ini 5. Lalu kita masukkan parameternya 5 ke dalam. Nah, kita lihat previewnya. Kebanyakan 5 aja. Lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan membuat bagian yang ini ya. Kita gunakan fitur extrude boss nanti, tapi terlebih dahulu kita buat sketch terlebih dahulu dengan profil. Di sini ada panjangnya sejauh 50 dengan tebal 7, lalu jaraknya 2 ya di sini dengan lebar 37. Jadi terlebih dahulu kita buat terlebih dahulu di sisi ini. Kita lakukan sketching di sini, sketch, kita hadapkan pada pandangan normal. Kita buat terlebih dahulu garis bantu seperti biasa menggunakan center line, misalkan ke sini. Lalu kita gunakan di sini fitur center rectangle ya, misalkan ini, misalkan ini segini. Lalu ini juga sama, kita
gunakan di sini. Lalu kita gunakan dimensinya masing-masing di sini. Lebarnya kalau kita lihat di sini adalah 37 ya. Kemudian masing-masing tebalnya 7. Jadi kita buat terlebih dahulu lebarnya di sini 37, sama ini juga 37. Kemudian tebalnya ini kita buat 7, ini juga kita buat 7. Lalu dari keduanya ini dipisahkan jarak 25. Nah, kemudian dari ujung sini ke atas itu 50. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita gunakan fitur ya, kita cek di sini sekali lagi extrude boss dengan ketinggian 25 ya. Kita gunakan fitur extrude boss dengan ketinggian 25, kita masukkan parameternya 25. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin fillet di sini ya. Kalau kita lihat di sini filletnya adalah fillet 5. Kita bikin fillet terlebih dahulu, fillet. Lalu kita masukkan parameter filletnya 5. Kemudian kita klik bagian yang kita fillet. Nah, ada 4 ini. Lalu oke. Selanjutnya kita fillet bagian yang ini. Kita fillet kembali, tapi parameternya kita buat 1. Lalu kita klik face-nya. Kemudian ini. Satu lagi yang ini. Nah, kemudian kita oke. Lalu kita membuat sebuah lubang. Di sini kita akan buat sketch ya, sebuah lubang. Misalkan di sini kita lihat di sini diameter lubangnya adalah ini ya. Kita gunakan R7,5 atau R15 dengan jarak kita buat profil 13. Kita buat di tengah. Tapi sebelumnya kita buat garis bantu terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Misalkan ini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kita letakkan di sini. Lalu kita cari titik tengahnya di sini, kita buat R15, maaf R7,5 atau diameter 15. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita perhatikan kembali bahwa ini lubangnya tidak berbentuk lingkaran ya, tapi ada sedikit profil di sini dengan jarak 13 ya. Jadi kita gunakan di sini garis ya, di sini ini garis bantu. Kita klik di sini, ini sebuah garis ya. Nah, seperti ini. Lalu kita dimensi dari sini ke sini. Ini kan tadi 13 ya. Jadi kalau dibagi menjadi 13 dibagi 2, yaitu misalkan ya, langsung aja dimasukkan 13 dibagi 2 seperti ini. Hasilnya sekitar 6,5. Lalu kita gunakan mirror ya. Garis ini kita mirror terhadap garis ini. Nah, lalu oke, kemudian hasil sisanya ini kita trim. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan fitur extrude cut ya di sini sampai menembus ke belakang ya. Lalu kita oke. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita membuat sebuah lubang ya. Ada 5 buah lubang. Kita buat di sini ya. Kita lihat di gambar detailnya, yaitu diameter 10 ya, dengan jarak masing-masing ini 70. Kemudian ada lubang berikutnya ini diameter 20 dengan jarak dari tepi 70. Lalu di bawah ini ada diameter 10 ya. Kita buat terlebih dahulu di sini. Kita buat di sini ya. Kita klik bidang, lalu kita klik sketch. Lalu kita hadapkan normal to. Kita buat terlebih dahulu garis bantu
misalkan center line ya. Kita buat dari di sini sampai ke bawah. Lalu berikutnya kita buat sebuah lubang pertama dulu di sini, katakanlah di sini diameternya ini 10 ya, diameter 10. Lalu jaraknya kita buat dari pusat ke sini adalah 20. Kemudian ini juga dari pusat sini ke ujung sini juga 20 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita mirror aja lubang ini dengan ini. Nah, seperti ini. Berikutnya kita buat lubang yang ada di bawah ya. Satu buah lubang yang agak besar di sini, diameternya 20. Kemudian letaknya itu pusatnya dengan sisi bawah ini adalah 70. Kemudian kita buat seperti yang lubang di atas kembali. Nah, ini diameternya juga sama ya, diameter 10. Kita klik 10, lalu kita klik jaraknya. Kalau kita lihat, cek kembali di bawah. Nah, ini masing-masing 40, jadi kalau kita bagi 20 ya. Kita samakan di sini dengan ini 20. Lalu yang bagian bawah juga kita samakan. Kita buat 20. Nah, seperti ini. Dengan cara sama kita gunakan mirror. Klik ini, lalu mirror robot terhadap ini. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan fitur extrude cut sampai menembus ya, sampai lubang. Kita oke. Lalu terakhir kita bikin fillet ya. Kita bikin fillet. Kalau di sini ini filletnya adalah fillet 1 ya sebenarnya ini. Kita klik fillet, kita masukkan parameter filletnya di sini 1. Lalu face-nya kita klik di sini semua rata. Kalau yang berhubungan dengan bidang ini menjadi fillet 1 ya, kita klik di sini. Nah, sehingga ini semua yang warna kuning ini previewnya adalah fillet 1. Lalu oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kasih warna. Di sini kita misalkan kasih warna kuning ya. Misalkan material terlebih dahulu kita edit. Misalkan kasih 1023. Lalu kita kasih warna di sini misalkan kuning ya. Nah, misalkan kuning. Seperti ini. Lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Ini misalkan part 1 ya, kita simpan di dokumen save. Nah, misalkan kita simpan di sinilah. Nah, part 1. Demikian untuk yang part 1. Lalu kita lanjut ke part berikutnya, yaitu part 2. Berikutnya kita membuat part kedua, yaitu poros followernya ya, dengan dimensi seperti yang ada pada layar. Jadi kita membuat terlebih dahulu menggunakan extrude boss dengan panjang 130 ya, dengan diameter 15. Oke, langsung saja kita buka SolidWorks-nya. Kita mulai dari top plane, kita klik sketch, lalu kita buat sebuah bentuk lingkaran ya dengan diameter 15. Lalu kita gunakan fitur extrude boss dengan panjang 130.
Kemudian setelah itu kita oke, lalu kita sketch di bagian ujungnya ini, yaitu sebuah lingkaran dengan diameter 20. Lalu kita extrude boss menggunakan fitur extrude boss, kita extrude 5. Nah, lalu kita bikin ini ya, bagian ini kita bikin lingkaran 15 dengan extrude boss 10. Kita bikin lagi di ujungnya di sini menggunakan sketch, lalu kita buat circle dengan lingkaran 15 kembali, lalu kita fitur extrude boss, kita panjangkan 10. Kemudian lalu selanjutnya kita akan membuat profil cam ya di sini atau follower ya. Kita buat R6 dengan ketinggian di sini 3 dan ketebalan 3. Jadi kita buat pada sisi front ya. Kita buat dari sisi front, lalu kita sketch. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu sebuah garis bantu terlebih dahulu. Misalkan kita tarik ke atas, lalu kemudian kita buat sebuah persegi di sini. Misalkan cukup segini aja. Ini kita dimensi dulu 3. Kemudian karena R6 berarti di sini sama dengan diameter 12 ya, atau kita isikan 6 di sini radiusnya. Nah, kemudian kita mirror garis ini terhadap garis bantu yang kita buat. Oke. Lalu kita buat garis misalkan di sini. Nah, kemudian kita gunakan 3 point up. Nah, sini menggunakan center point up ya. Kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita trim bagian yang kita tidak perlukan. Misalkan ini. Lalu oke, kemudian kita fitur extrude boss. Kita tetapkan directionnya di sini menggunakan with plane ya. Nah, kita tetapkan parameternya 3, lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita membuat sebuah profil ini ya. Dari profil ini ya, kita menggunakan extrude cut. Nanti kita akan extrude cut sejauh 80 dengan profil di sini 13 ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, kita lihat dari sini berarti kita harus membuat sketch dari front ya. Kita dari front, kemudian kita buat sketch, lalu kita normalkan terhadap pandangan kita, lalu kita buat terlebih dahulu garis bantu seperti biasa. Misalkan saya taruh di sini sampai ujung atas. Lalu berikutnya kita buat sketch berupa ini ya, line kan ini. Kita tarik di sini, lalu seperti ini, kemudian ini, dan kita tarik di sini. Lalu kemudian kita buat dimensi dari ini ke ujung sini. Kita buat kan ini lebarnya tadi 13, jadi kita bagi 13 bagi 2 kan ya, sama ya, 6,5 ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita gunakan mirror. Nah, misalkan line-nya ini kita buat mirror terhadap garis bantu yang kita buat.
Nah, seperti ini. Oke, kemudian dimensinya kita cek tadi 80 ya, berarti ini kita buat sepanjang 80. Nah, seperti ini. Lalu oke, kemudian kita gunakan fitur extrude cut. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan direksinya 2 ya, jadi kita gunakan ini 2 direksi ya. Kita gunakan plane, kita tambahkan ini sejauh memangkas semuanya permukaan. Nah, jadi kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita warna ya, karena ini sudah cukup. Lalu kita beri warna atau materialnya kita tetapkan terlebih dahulu. Di sini kita gunakan misalkan 10023 steel sheet, apply, lalu kita warnai ya. Kita kasih warna ini merah misalkan, nah misalkan seperti ini. Nah, ini adalah part kedua kita. Berikutnya kita membuat part ketiga, yaitu ring ya, dengan dimensi diameter 30 dengan lubang diameter 20 yang dikelilingi oleh chamfer 1 mili kali 45 derajat. Langsung kita buka solidworknya, lalu kita gambar. Kita gunakan sketch dari atas ya, kita gunakan top plane, lalu kita buat circle, kemudian kita tetapkan dimensinya, yang ini 30, lalu yang bagian dalam 20, lalu kita fitur extrude boss dengan tinggian 5. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan chamfer ya, ada ujung-ujungnya ini, yaitu dengan chamfer parameter 1 ya. Kemudian di sini sudutnya 45 derajat ya, kita klik yang kita chamfer face nya aja seperti ini, dan bagian baliknya nah seperti ini. Lalu oke, seperti ini. Lalu kita tetapkan materialnya, kita samakan dengan part sebelumnya 10023 carbon steel sheet, lalu kita warnai. Kita gunakan misalkan warna ungu ya, kita berikan warna ungu di sini. Oke, seperti ini. Ini adalah part ketiga kita, yaitu berupa ring. Berikutnya kita membuat part keempat kita, yaitu berupa cam dengan dimensi seperti ini. Nah, kita lihat ada lingkaran diameter 60 dengan diameter 30 yang dipisahkan oleh jarak 50. Jadi kita buat terlebih dahulu ya. Kita buat dari sisi top, kita sketch, yaitu sebuah lingkaran dengan diameter 60. Berikutnya kita buat garis bantu dari center line, kemudian kita tetapkan garis bantunya ini dimensinya adalah 50. Kemudian di ujung garis bantu itu kita buat sebuah lingkaran dengan diameter 30. Nah, kemudian kita hubungkan, kita buat relasi tangent nanti ya. Kita hubungkan masing-masingnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah otomatis terrelasi. Lalu kita mirror aja ini terhadap
garis ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus atau kita buat lingkaran terlebih dahulu yang dari dalam dengan diameter 20. Kita klik di sini 20, lalu kita oke. Kemudian kita cek kembali di sini. Jadi kita harus membuat extrude boss 10. Ya, kita terlebih dahulu trim bagian yang tidak kita inginkan, misalkan ini. Kemudian kita extrude boss 10, lalu oke. Kemudian kita gunakan fitur convert entities ya. Jadi sementara kita gunakan ini, kita convert entitiesnya, lalu kita extrude cut nanti ya. Yang kita klik bagian sini terlebih dahulu, kemudian kita sketch, lalu kita hadapkan normal, kemudian kita convert entities, kita gunakan di sini fitur convert entities. Nah, seperti ini. Demikian juga yang ini kita gunakan fitur convert entities. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan fitur offset ya. Jadi kita offset, kalau kita lihat di gambar, kita offset masuk ke dalam. Kalau di sini R25, di sini R30, jadi di sini ada 5 ya. Jadi kita offset ke dalam 5. Ini kita offset. Ini select chain. Kemudian kita offset parameternya di sini 5. Kita klik ini. Offsetnya ke dalam. Kemudian oke. Demikian juga lingkaran ini. Lingkaran ini juga kita offset. Kita klik lalu offset entities. Nah, 5 lalu oke. Kemudian bagian yang tidak diperlukan seperti ini bisa dihapus. Kemudian ini juga perlu dihapus. Lalu kita gunakan fitur extrude cut sedalam, kita lihat lagi di sini ya, kita extrude cut sedalam 2 ya. Di sini 2 mili. Kita masukkan parameter 2 lalu oke. Kita lihat di sini masuk ke dalam. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan di sisi sebaliknya juga di sini dengan cara yang sama, yaitu menggunakan extrude cut, atau lebih jelasnya kita bisa mirror sebenarnya ya, tapi kita nggak tahu ini plane-nya. Nah, kalau plane-nya di sini berarti kita harus membuat plane baru dengan misalkan sini kita buat plane baru di sini sejauh di sini kasih 5, kemudian kita balik ya, kita flip. Nah, biar posisinya ada di tengah, kemudian kita oke. Lalu kita gunakan fitur mirror ya. Mirror ini. Kemudian face-nya, nah, mirror face-nya kita masukkan ini plane 1, yang plane yang kita buat barusan. Kemudian fitur mirrornya kita masukkan extrude cut. Jadi extrude cut itu kan bagian di sini. Nah, sekarang kita balik di sini. Nah, sehingga dia memakan bagian sebaliknya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal memberi material ya. Materialnya kita samakan dengan part sebelumnya, 1023 carbon steel sheet. Lalu warna kita gunakan warna biru ya. Kita tetapkan warna biru. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini gambaran part yang keempat atau cam. Berikutnya kita membuat part kelima kita, yaitu
poros gapnya ya, dimana nanti diameternya adalah 30, lalu porosnya ini panjang 34 yang pada ujungnya ada chamfernya 1 mili dengan sudut 45 derajat. Pertama kita buat terlebih dahulu dari pandangan atas ya, top, lalu kita klik sketch, kemudian kita buat circle dengan diameter 30, kemudian kita extrude ya, ini 5, dan nanti ke atas berarti 35 ya, kita buat terlebih dahulu extrude 5, kemudian oke. Kemudian bagian ini kita exit sketch, kita buat circle dengan diameter 20 ya, seperti ini. Lalu kita buat 20, kemudian kita extrude boss 35, lalu oke. Nah seperti ini. Lalu ujungnya ini kita buat chamfer yaitu 1 mili, kita masukkan 1, lalu di sini sudutnya tetap 45 derajat. Nah ini yang kita klik ininya, nah seperti ini. Nah ini porosnya. Kemudian kita tetapkan materialnya dengan edit material, kita samakan juga. Lalu partnya ini kita warnai warna biru tua ya. Nah seperti ini. Lalu oke. Berikutnya kita buat part yang terakhir, yaitu part yang ke-6, yaitu berupa spring dengan diameter springnya 3, lalu nanti R-nya R9 ya, sesuai dengan porosnya kita nanti masukkan dalam poros untuk springnya. Kita coba buat spring menggunakan fitur sweep boss nanti, namun sebelumnya kita sketch dulu di front plane ya. Kita sketch sebuah bentuk lingkaran ya, misalkan ini kita letakkan di sini lingkarannya, kita dimensikan ini 3, lalu kita hubungkan ya menggunakan center line dengan pusat origin. Nah, terus kemudian kita relasikan ini relasi tangent dengan lingkaran, lalu garisnya ini kita relasikan horizontal seperti ini. Kemudian kita beri dimensi pada garisnya ini sepanjang 9 mili, kemudian oke. Nah untuk menggunakan fitur sweep boss kita perlu 2 buah sketch, makanya untuk garisnya nanti kita buat pada sketch 2. Nah ini sketch 1 kita exit dulu. Nah kita membuat sketch 2 dari plane yang sama, yaitu front plane. Kita sketch, kemudian kita buat line yang dihubungkan dengan pusat origin, kemudian panjangnya kita tetapkan di sini. Nah ini kenapa tidak ditentukan dimensinya panjangnya, karena nanti untuk fleksibilitas ketika kita mengassembly ya. Nah seperti ini. Lalu kalau sudah kita exit sketch, nah baru kemudian kita gunakan fitur sweep boss dengan memasukkan pada sketch profil, ini profilnya, yaitu kita masukkan lingkaran. Nah lingkaran itu ada pada sketch 1. Nah seperti ini. Lalu berikutnya padnya ini kita masukkan sketch 2. Nah kita masukkan sketch 2 ini. Nah seperti ini. Kemudian optionnya kita ubah ya, di profil orientationnya kita ganti ke keep normal contact, lalu profil twistnya kita gunakan
specificity value, dimana nanti kita akan menetapkan revolusinya ya, revolution kita ganti disk controlnya dengan revolution dengan direction sejumlah 8 ya. Harapannya nanti ini akan melingkar sejumlah 8 direction ya, dimana nanti nah ini kemudian kita oke. Nah, fungsinya apa? Membuat spring seperti ini ya, kita bisa menetapkan fleksibilitas ketika nanti di assembly. Misal kita akan gunakan fleksibilitas ini bisa dipanjangkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi springnya ini bisa mengikuti assembly yang akan kita rangkai nanti. Yang terakhir mungkin kita tinggal kasih warna ya, kita tetapkan materialnya terlebih dahulu, misalkan samakan 1023 carbon steel sheet, lalu kita warnai ini dengan warna misalkan orange ya, kita kasih warna orange. Nah, misalkan ini, lalu oke. Nah, seperti ini part yang terakhir. Kemudian kita akan assembly untuk cam and follower. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita membuat assembly dari ke-6 part yang sudah kita buat. Nah, itu dengan cara klik assembly ya. Lalu kita cari part yang fix ya, dalam hal ini kan base plate, jadi part 1 kita tetapkan sebagai part utama, lalu seperti ini. Kemudian kita masukkan komponen-komponen yang diperlukan, misalkan pertama kita masukkan part 2 terlebih dahulu, lalu kita mat nah, karena ini berpasangan dengan lubang yang ada di sini, maka ini saya mat porosnya terhadap lubangnya ini dengan mat konsentrik seperti ini. Kemudian salah satu dari sisinya ini akan saya pasangkan, misalkan ini koinsiden dengan salah satu dari sisinya lubang, misalkan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, ini sudah kita dapatkan pasangan. Kemudian kita membutuhkan lagi yaitu komponen-komponen yang lain. Misalkan saya masukkan terlebih dahulu part nomor 3 atau nomor 4, nomor 5 dulu. Saya taruh sini. Kemudian ini saya mat konsentrik ya, konsentrik terhadap lubang ini. Kemudian oke. Lalu sisi ininya saya koinsiden terhadap sisi bawah dari base plate seperti ini. Lalu saya masukkan kembali komponen ring atau washer ya, part nomor 3 taruh sini, lalu saya mat konsentrik terhadap porosnya. Oke, lalu bagian sisi bawahnya saya mat koinsiden terhadap base plate. Oke, sekarang kita masukkan cam part nomor 4. Misalkan saya taruh di sini, lalu saya mat antara lubangnya ini dengan poros warna biru. Lalu oke. Kemudian sisi bawahnya ini saya tempelkan, ini saya koinsiden terhadap sisi atas dari washer atau ring. Nah, misalkan ini. Seperti ini, lalu oke. Nah, pada mat atau sambungan mat kali ini kita akan gunakan mat mechanical ya.
Jadi kalau sebelumnya mungkin kalian mempelajari tentang standard math, lalu advanced math, sekarang kita gunakan mechanical math khususnya untuk yang chem ya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Kita lihat di sini. Nah, mechanical math atau yang chem itu memungkinkan satu komponen itu berhubungan kontak, bersinggungan dengan komponen-komponen yang lain. Dalam hal ini adalah chem dan followernya. Maka saya gunakan math, kemudian di sini saya klik mechanical math, saya klik chem, kemudian ini sebagai chemnya, ini sebagai followernya. Maka di sini saya masukkan chem-pad-nya, yaitu komponen ini. Misalkan salah satu dari sisi ini saya masukkan. Nah, sehingga seluruh face-nya ini menjadi pad. Followernya saya masukkan sisi ini. Nah, sehingga saling kontak dengan sambungan mechanical math berupa chem. Lalu saya oke. Fungsinya buat apa? Nah, fungsinya seperti pada chem pada umumnya ya. Jadi ketika kita gerakkan dia akan mengikuti pergerakan dari padnya seperti ini. Namun jangan sampai lupa ketika membuatnya ini diperhatikan juga pada mat alignment-nya. Jadi pastikan anti alignment, jangan yang light, karena ini kita sudutnya berada di luarnya ya. Seperti itu. Ini adalah sambungan mechanical mat yang chem. Lalu kita pasangkan komponen yang terakhir yaitu berupa spring ya. Nah, supaya spring ini terlihat nanti seperti fleksibel, seperti terlihat nyata, bahwa kita harus membuatnya dalam motion study. Nah, sekarang tapi kita pasangkan terlebih dahulu. Misal ini kita rotate terlebih dahulu. Kita rotate misalkan seperti ini, tapi kita pastikan dulu garisnya, padnya pada spring diperlihatkan. Nah, seperti ini supaya lebih mudah. Nah, ini kita rotate kembali untuk mempermudah springnya. Kita rotate di posisi yang paling, nah seperti ini. Kemudian garisnya ini kita mat ya, di line ini kita klik line pada spring, kita berikan mat konsentrik terhadap poros ini. Nah seperti ini. Lalu oke. Nah ini sudah apa namanya, terhubung konsentrik. Maka sekarang kita mat kembali pada poin ya. Kita mat supaya ini menempel pada sisi poros, berarti kita mat antara poin pada spring ya, terhadap face-nya poros, yaitu sambungan koinsiden. Kita klik di sini. Nah seperti ini. Kemudian kita oke. Nah ini sudah terlihat menempel. Jadi kalau kita gerakkan, springnya sudah mulai ikut bergerak. Namun kita harus menyesuaikan dengan posisi yang ada di sini. Maka kita perlu garis bantu di sini untuk menempelkan ujung dari spring ini ke sisi ini. Ini pada base plate. Nah, saya rekayasa dengan cara mengedit pada part 1. Di sini adalah base plate. Saya klik edit part ya. Namun sebelumnya saya save terlebih dahulu assembly saya ya. Save all. Nah, di sini saya akan membuat sebuah
garis bantu terlebih dahulu ya. Saya klik sketch, saya tetapkan pandangan normal to, lalu saya membuat sebuah center line. Ini saya klik di sini. Nah, kemudian di tengahnya di sini saya beri poin, lalu OK. Kemudian exit sketch. Nah, ini kita sudah punya satu sketch ya. Kemudian kita lakukan editing pada spring. Jadi lainnya ini diklik, kemudian lakukan edit sketch. Nah, kemudian lakukan dengan gunakan smart dimension, di mana seolah-olah nanti spring ini menempel pada sisi dari penyangga ini. Ya. Kemudian saya klik poin, lalu saya smart dimension dengan poin yang telah saya buat terakhir ini. Ini saya beri jarak, yaitu agar terlihat nyata. Ini saya beri jarak 3. Nah, ini sudah cukup menempel. Kemudian saya OK. Lalu exit sketch, kemudian exit editing path. Nah, seperti ini agar terlihat seperti menempel. Kalau kita coba gerakkan, nah seperti ini. Memang tidak terlihat seperti menempel pada model, tetapi nanti ketika kita lakukan motion study, ini sudah terlihat seperti nyata, yaitu spring akan bergerak secara fleksibel. Memang di model tidak terlihat seperti itu. Makanya kita coba pada motion study ya. Kita gunakan motion study di sini. Nah, motion study itu fungsinya untuk menggerakkan ya salah satu dari model yang sudah kita buat. Misalkan ini seperti ini ya. Kita buat terlebih dahulu, ini ada key point di sini. Key point ini bisa kita tarik. Ini kita drag sesuai dengan keinginan timeline yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan model kita nanti itu animasinya yaitu 10 detik, maka ini kita tarik ke 10 detik. Ini seperti timeline ya. Kemudian kalau ingin menambahkan motor, silahkan klik motor. Lalu motor itu ada dua, ada motor yang berputar dan motor yang bergerak linear. Nah, kasusnya ini kita gunakan rotary motor. Kemudian isikan ini 10 saja, ini RPM-nya, kecepatan motornya. Lalu pilih yang akan berputar 10 RPM itu benda mana. Nah, dalam kasus ini adalah benda ini, yaitu cam-nya. Saya putar ini. Nah, ini ada arahnya, bisa di reverse searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Ini kita buat seperti ini, lalu OK. Kemudian setelah itu baru calculate itu ini ya, biarkan hingga sampai ke 10 detik ya. Kemudian setelah selesai mengkalkulate, nah baru kita bisa melihat hasilnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan terlihat bahwa springnya benar-benar secara fleksibel bergerak ya. Jadi ini adalah materi bagaimana mechanical mat itu digunakan terutama untuk yang cam. Nah, untuk materi-materi berikutnya masih banyak ya, terkait dengan mat yang mechanical. Misalkan kita nanti menggunakan mat roda gigi ya, misalkan gear ya, slot, screw, rack pinion, universal joint dan sebagainya. Kita akan bahas selanjutnya pada model-model berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.